Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan membahas rangkuman pelajaran IPS kelas 7 semester 1, tema 3 potensi ekonomi lingkungan, subtema perubahan potensi sumber daya alam. Pembahasan pertama yaitu potensi sumber daya alam Indonesia. Yang kedua, penyebab perubahan potensi sumber daya alam. A. Perubahan potensi sumber daya alam. Yang pertama, potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tanah, air, dan hutan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui misalnya gas, minyak bumi, timah, dan batu bara. Berikut potensi sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. A. Sumber daya alam hutan. Hutan merupakan suatu area lahan lebih dari 6,25 hektar dengan pohon-pohon lebih tinggi dari 5 meter pada waktu dewasa dan tutupan kanopi lebih dari 30%. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan. Fungsi kawasan hutan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi. Fungsi ekonomi hutan produksi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, seperti memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan produksi seperti kayu dan rotan. Pemanfaatan hutan produksi dapat dilakukan setelah penerbitan izin pemerintah berdasarkan pada bentuk-bentuk pemanfaatan. Hutan lindung. Manfaat hutan lindung yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Hutan konservasi. Hutan konservasi dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. A. Kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam merupakan kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik yang berada di daratan ataupun di perairan, serta memiliki fungsi pokok sebagai kawasan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Kawasan suaka alam dibedakan menjadi 2, yaitu
cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam adalah kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya yang perlu dilindungi sehingga kelangsungan hidupnya terjadi secara alami. Suaka marga satwa merupakan suatu kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa keunikan dan keanekaragaman jenis satwa. Sedangkan untuk tujuan kelangsungan hidup yang ada di dalamnya dapat dilakukan pembinaan. Selanjutnya yang B, kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam merupakan suatu kawasan hutan yang memiliki ciri khas dengan fungsi pokok memberi perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta memanfaatkan sumber daya hayati dan ekosistemnya secara lestari. Kawasan pelestarian alam dibagi menjadi 3, yaitu Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya. Taman Nasional adalah suatu kawasan dengan ekosistem asli dimanfaatkan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan dengan pengelolaan sistem zonasi. Taman wisata alam merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan rekreasi dan pariwisata. Taman hutan raya atau Tahura merupakan kawasan yang dilestarikan dengan tujuan mengoleksi tumbuhan dan satwa untuk dimanfaatkan bagi ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, budaya, pariwisata, serta rekreasi. Selanjutnya, sumber daya alam tambang. Pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk mengambil endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dan berharga dari dalam kulit bumi secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi maupun di bawah air. Sedangkan barang tambang merupakan sumber daya alam yang berasal dari perut bumi. Di Indonesia, penggolongan barang tambang didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan. Terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan A, B, dan C. Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis. Bahan galian atau tambang golongan A dikelola oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta serta penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Contohnya yaitu minyak bumi dan gas. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital. Bahan galian atau tambang golongan B digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta dengan mendapat izin dari pemerintah. Contohnya yaitu perak, emas, dan tembaga. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri. Bahan galian atau tambang golongan C merupakan bahan tambang yang digunakan dalam kegiatan industri dan secara tidak langsung mempengaruhi hajat hidup masyarakat. Contohnya yaitu batu, pasir, dan batu kapur.
Indonesia memiliki potensi tambang yang besar seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Berikut merupakan penjabaran dari sumber daya tambang batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Yang pertama, batu bara. Proses terbentuknya batu bara bermula dari endapan tumbuhan yang mendapat pengaruh suhu dan tekanan secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun. Yang kedua, minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi terbentuk dari endapan tumbuhan dan hewan yang mati selama jutaan tahun. Tahap-tahap yang dilakukan dalam kegiatan pertambangan. Yang pertama, prospeksi, yaitu kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Yang kedua, eksplorasi, yaitu kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Yang ketiga, eksploitasi, yaitu kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Yang keempat, pengolahan, yaitu aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Selanjutnya, sumber daya alam kemaritiman. Berdasarkan laporan kinerja Kemenko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau dan padang lamun. Berikut potensi sumber daya kelautan. Yang pertama, perikanan. Perikanan merupakan segala usaha penangkapan ikan serta pengolahan sampai pada pemasaran hasilnya. Sedangkan perikanan laut ialah usaha penangkapan ikan laut yang dilakukan di pantai atau tengah laut. Berdasarkan peralatan yang dipakai, usaha penangkapan ikan air laut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara tradisional dan modern. Penangkapan ikan laut secara tradisional biasanya dilakukan oleh para nelayan dengan menggunakan peralatan sederhana seperti perahu layar, jala sederhana, dan pancing. Sedangkan penangkapan ikan laut secara modern dilakukan dengan kapal motor dilengkapi dengan peti pendingin untuk menyimpan ikan dan alat-alat penangkap ikannya juga modern. Yang kedua, energi kelautan. Sebutan bagi energi kelautan adalah energi terbarukan. Energi kelautan terdiri dari energi gelombang, energi pasang surut, energi arus laut, dan energi panas laut. Kelebihan dari energi terbarukan yaitu sumber daya dapat terbarukan secara alamiah dengan cepat, ramah lingkungan, tidak menghasilkan gas rumah kaca yang berbahaya. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya investasi pengembangan energi terbarukan yang tidak sedikit. Yang ketiga, wisata bahari.
Cakupan wisata bahari ini yaitu pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Aktivitas bahari yang dapat dilakukan adalah berjemur, berenang, olahraga air, memancing, dan fotografi bawah laut. Faktor lain yang menjadi tantangan dalam pengembangan wisata berbasis kelautan adalah aspek kesehatan, sanitasi, sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, serta kemampuan pengelolaan wisata kelautan. Yang berikutnya, penyebab perubahan potensi sumber daya alam. A. Populasi manusia. Populasi manusia semakin bertambah, peningkatan konsumsi. Yang B. Sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebih, pemikiran mengenai teknologi yang dapat memecahkan segala masalah. Yang C. Pencemaran dan kerusakan lingkungan. Terjadi perubahan potensi sumber daya alam. Populasi manusia yang semakin bertambah membuat konsumsi semakin bertambah. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam yang juga mengalami peningkatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebih dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dan mengabaikan pelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dampaknya terjadi perubahan potensi sumber daya alam yang semakin mengalami penurunan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalkan dan potensi sumber daya alam akan tetap lestari. Sekian dulu ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.